Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya, Ruri Nirmala, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Melihat itu cahaya-cahaya yang sebesar itu seperti bal glitter, tapi bukan pernah lagi, tapi sering, karena hampir tiap malam, kata orang lain katanya itu malam Jumaah atau malam Selasa, tetapi kata orang lain, tapi ternyata dilihat oleh saya hampir tiap malam. Pocong mukanya hitam, tapi dia berubah. Berubah tuh jadi anak kecil tapi warna merah badannya semuanya. Bentuknya itu dia serigala, dadanya ke depan, badannya kecil warna hitam, bertaring, matanya merah juga, tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Penampakan cahaya secara tiba-tiba dan munculnya benda pusaka yang sering terjadi di sekitar Gunung Sadahurip menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Gunung Sadahurip terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bentuk kerucut yang menyerupai piramida menjadi perbincangan warga. Bahkan menjadi perdebatan di antara para peneliti ilmiah. Sebagian mengatakan terdapat piramida yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip yang akan menjadi fenomena. Banyak kisah yang mengartikan asal mula nama Gunung Sadahurip, seperti kata sada yang artinya bunyi dan hurip artinya kehidupan. Sadahurip adalah bunyi kehidupan. Ada juga yang mengartikan nama Sadahurip sebagai hidup yang sejahtera. Beragam tanggapan muncul dari berbagai kalangan mengenai adanya fenomena yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip. Cerita kesaksian warga, banyak hal aneh beraroma mistis yang sering terjadi. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi, hingga warga sering mengalami fenomena gaib di Gunung Sadahurip. Ada yang benar-benar menekuni ilmu geologi gunung api, ada yang sekedar melihat secara sekilas dan kemudian mencoba membanding-bandingkan dengan piramid yang ada di Mesir. Tadi dia gambarkan sebanding dengan piramid gitu. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Gunung Sadahurip yang dibuat manusia atau terjadi karena faktor alam dan keberadaan piramida di dalam Gunung Sadahurip menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut.
Saat ini saya sudah berada di Desa Sukahurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di belakang saya sudah terlihat Gunung Sadahurip yang akan saya cari informasi. Sebagian warga Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut yang berada di sekitar gunung percaya bahwa sebelum terbentuknya Gunung Sadahurip, konon sebagai tempat peristirahatan para wali. Kisah lain diceritakan warga, penampakan cahaya selalu keluar setiap Selasa malam atau Jumat malam, dan diyakini berasal dari piramid yang berada di dalam Gunung Sadahurip. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji, saya Rurin, Pak, dari Jakarta. Saya mau mencari informasi tentang Gunung Sadahurip ini. Apa Bapak tahu tentang informasi gunung ini, Pak? Kan katanya dulu gunung ini kira-kira abad 500 yang lalu, Iya. katanya hantar sampai itu ke Gunung Ngacit Iya. yang ada Di datar gitu ya. Ya, katanya orang-orang dulu itu tempat berkunjung gitu. Oh, Seperti orang-orang soleh gitu, katanya kumpul di sini. Kita dulu karena tanah hantar, dicoba iya. di singkup, ada satu singkup. Ini gunung ini katanya satu singkup dikubur gitu. Berarti buatan gitu, Pak? Mungkin buatan, ya kalau secara hakiki buatan Tuhan. Pak, terus kalau yang masalah ada suatu tempat gitu yang nggak bisa dibakar, kalau lagi dibakar semua ini, itu gimana ya Pak ceritanya? Kalau cerita panjangnya, ya, ini itu kenyataan. Kenyataannya, Pak? Jadi gunung ini ada nama Ki Benter. Ki Benter itu ya tangka kayu namanya. Oh iya. Jadi kalau musim kemarau itu Iya. kebakaran atau dibakar itu nggak bisa kebakar. Kalau malam-malam Bapak pernah nggak Bapak sendiri ngerasain ada hal aneh gitu atau apa? Pernah tahun 50-an Iya. ada seperti apa itu? Seperti bola, Iya. bola itu namanya katanya apa itu? Itu bola itu bercahaya atau? Bercahaya. Jadi kalau itu bercahaya naik ke atas. Malam hari sekitar jam berapa ya? Kira-kira lah jam 7-an maghrib Oh, sampai jam maghrib. 8. Ini lancar kelukur gitu kan. Nah, kemudian balik lagi ke sana. Gitu. Terus Bapak tahu nggak sebenarnya di dalam gunung itu, di dalamnya gitu ada apa sih Pak? Atau hanya Cerita-cerita. iya, atau hanya emang benar-benar gunung tok aja gitu? Karena ada cerita tahun 50 ada kejadian orang ngebun di sana. Nah, Iya. tiba-tiba dia tidak ke saungnya gitu, ke saungnya. Nah, sedang istirahat, ya ada yang ngambil. Ada yang ngambil gimana Pak? Ya, yang mawa gitu. Nah, Oh jadi ada orang yang hilang gitu Iya, di yang sini? hilang. Oh Nah. iya. Cerita mistis tentang penampakan cahaya, adanya piramid yang terpendam di dalam gunung, legenda tempat peristirahatan para wali. Ada kisah lain yang saya dapat, yaitu terdapat sebuah lokasi di atas gunung yang dinamakan Ki Benter. Ki Benter adalah nama kayu yang dipercaya memiliki aura mistis. Konon, dahulu tempat terjadinya orang hilang. Apakah lokasi Ki Benter ada kaitannya dengan mitos piramid yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip? Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi. Saya berjanji bertemu Sofi di Desa Sukahurip. Sofi yang seorang indigo bisa membantu penelusuran saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Halo Sofi. Halo Rin.
aku udah sampai di kaki Gunung Sadahurip. Aku di mana? Oh iya. Aku lagi di jalan nih. Aku tunggu di sini ya. Oke. Cerita Gunung Sadahurip yang dianggap angker, penuh dengan misteri, membuat rasa penasaran saya untuk melakukan penelusuran ke atas Gunung Sadahurip begitu kuat. Bersama dengan Sophie, mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi di atas Gunung Sadahurip. Sophie, gini loh, aku mau minta tolong sama kamu. Ini kan di Gunung Sadahurip ini banyak peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini tuh belum terkuak gitu. Kamu bisa nggak bantu aku buat nyari informasi gunung ini? Oh iya, boleh. Mau sekarang? Sekarang aja. Oke, yuk. Sini deh. Iya. Tadi aku ngeliat ada kera di sini naik ke atas. Karena Iya, sebelah sini ya? iya, sebelah sini nih. Dia ada satu atau banyak? Ada satu sih, Kamu ngelihatnya dia auranya negatif atau positif, Sof? negatif. Agak negatifan sih. Struktur Gunung Sadahurip atau yang juga disebut Gunung Putri memiliki lereng atas sampai kaki membentuk aliran lava bongka yang berdiameter 1–1,5 meter. Misteri piramid yang terdapat di Gunung Sadahurip, warga mengaitkannya dengan penampakan cahaya. Konon berasal tepat di atas piramid yang tersembunyi. Penelusuran saya berlanjut. Sof, kita benar-benar butuh perjuangan banget buat naikin Gunung Sadahurip ini karena ini tanahnya benar-benar basah dan licin banget. Bekas hujan juga ya. Iya, Sofi tuh. Jadi di sana tuh ada yang namanya Ki Benter ya. Ki Benter ya. Di sana itu Ki Benter itu adalah nama kayu. Nah, di sana konon katanya itu adalah tempat peristirahatan para wali. Iya. Terus dulu pada tahun sekitar 52 katanya ada manusia yang tiba-tiba hilang gitu. Tapi setelah 2 jam kemudian dia ada lagi, Sof. Nah, pandangan kamu dan aura yang kamu rasain sekarang di sini itu apa, Sof? Kalau di sini sih auranya masih positif ya. Dan pandangan yang disebut Ki Benter itu, Ya. dia tuh kayak pintu gaib lagi. Oh, Tapi bercahaya. Putih agak kehijau-hijauan cahayanya. itu menandakan apa putih kejuan? Jadi menandakan kayak ya pintu lubang gaib. Tapi nggak masalah kan? Nggak masalah sih, positif sih. Terus di sekitar kita kamu Nah, lihat apa? di sini aku ngelihat ini cewek rambut panjang. Tapi lagi ngadepnya ke sebelah depan. Itu dia kira-kira menurut kamu Itu sih cuma bahaya atau enggak, buat kita? enggak, itu cuman kayak iseng-iseng doang sih. Kayak main aja gitu. Oh, dia mungkin lagi menampakkan diri. Iya. Terus di sekitar selain ini di mana lagi, Sofi? Nah, aku lihat di sebelah sini nih. Iya, Sebelah sini kayak ada macan. macan. Iya. Cuma dia kayak pengawalnya lagi gitu. Jadi dari gaib gitu ya. Iya, dari gaib. Oke. Di sebelah sini juga, Ri. Di sini aku ngelihat kayak makhluk tinggi besar, tapi taringnya merah, tandukan, bertanduk bercula. Kamu bisa flashback atau gimana gitu? Dia Oh. tuh berasal dari mana atau? Dia dari gunung ini juga, asalnya cuma Penunggu di sini? Penunggu ya. Oke. Nah, dia mulai ngeliatin kita nih. Tapi dia nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, cuman agak keusik juga kalau kita senterin terus. Sofi, terus di sini kamu ngeliat apa nih? Di sini aku ngeliat kayak makhluk tinggi besar bertaring merah, terus bercula juga kepalanya. Itu kira-kira tingginya jauh dari kita? Ya jauh dari kita, itu setinggi pohon ini. Badannya besar banget. Besar, berbulu. Dia ngeliatin ke kita atau? Ya, lagi memantau kita. Dan dia juga agak keusik juga sih. Oh. Kalau gitu kamu ngerasa ada sesuatu kemana gitu untuk menarik kita mencari Ada sih. informasi yang lebih Ada menarik? di atas, lebih menarik. Jadi kita ke atas ya. Oke.
Adanya penampakan makhluk astral, perempuan berambut panjang di sekitar gunung menjadi sebuah misteri tersendiri. Apakah penampakan makhluk astral itu berkaitan dengan mitos lokasi Ki Benter yang membuat hilangnya seseorang? Penelusuran malam saya berlanjut. Error, sini deh. Iya. Tadi aku ngeliat ada kera di sini naik ke atas. Karena Iya. sebelah sini ya. Iya, sebelah sini nih. Dia ada satu atau banyak? Ada satu sih, Kamu ngelihatnya dia auranya negatif atau positif, Sof? negatif, agak negatifan sih. Ada hubungannya nggak sih sama sejarah dulu atau yang mitos-mitos di warga sini? Ada. Dia tuh jadi seperti menyerupai siluman gitu. Dia warnanya apa sih, Sof? Warnanya coklat, mukanya merah. Oh gitu. Terus dia di sini udah lama atau ribuan tahun atau? Dia ada sekitar 1.500. Oh. Dia juga sih di sini nggak banyak. Ada yang lain nggak, Sof, yang kamu lihat di daerah sini? Ada tuh di sebelah sini. Itu kayak sosok tentara Belanda. Dia pakai topi warna coklat. Tapi dia lagi istirahat di sini. Dia juga merasa terusik sih, kayak ngusir kita di sini. Berarti dia negatif ya, dia nggak Iya, suka nggak suka. dengan kita. Kayak marah-marah gitu ke kitanya. Tuh dia mulai ngeliatin kita, musir-musir gitu. Dia juga berarti kayak seolah-olah panglimanya gitu apa gimana? Bukan, dia kayak anggotanya lagi. Anggotanya. Dia sendiri di sini, lagi jongkok, setengah jongkok. Dia sama beribu tahun atau Enggak sih, baru puluhan tahun dia. Oke, kayaknya ada yang lebih menarik lagi dari sini, di atas. Dia. Warga sekitar percaya Gunung Sadahorip memiliki penunggu yang berwujud siluman kera. Konon siluman kera memiliki kerajaan tersendiri di atas Gunung Sadahorip yang sesekali menunjukkan wujudnya. Penelusuran malam saya berlanjut. sekarang udah berada di atas puncak Gunung Sadahurip. Pocong mukanya hitam, tapi dia berubah. Berubah tuh. Jadi anak kecil tapi warna merah, badannya semuanya. Dari cerita kesaksian warga, banyak hal aneh beraroma mistis di Gunung Sadahorip. Adanya tempat peristirahatan wali, siluman kera, serta penampakan cahaya yang berkaitan dengan misteri piramid yang tersembunyi di dalam Gunung Sadahorip. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi. Nah, Sof, ini kita sekarang udah berada di atas puncak Gunung Sadahurip. Nah, di sebelah situ, yang tadi aku bilang, di situ adalah letak Ki Benter. Ki Benter ya? Iya. Nah, sekarang kamu ngelihat sesuatu nggak di sini? Atau ada aura apa gitu? Nah, aku di sini nih. Aku ngeliat di sini ada pocong mukanya hitam, tapi dia berubah. Berubah tuh. Jadi anak kecil tapi warna merah, badannya semuanya. Bertanduk dua. Dia ke kita merasa terusik atau biasa aja? Enggak sih, dia ngeliatnya juga mujail. Tuh. Negatif juga nih tapinya. Dia berbentuk besar atau Kecil sih segini. Adalah pinggang. umurnya? Umurnya sekitar ratusan tahun sih, udah lama juga. Ki Benter. Kita ke sebelah sana karena di sana ada suatu lubang yang dulu jadi penelitian LIPI gitu, Sofi. Oh ya, boleh.
Gunung Sadahurip dianggap angker, penuh dengan misteri. Menurut penuturan warga, di puncak Gunung Sadahurip terdapat lubang goib yang dijaga oleh 2 siluman harimau putih dan kuning. Konon, kedua siluman harimau menjaga pintu yang di dalamnya ada kerajaan berbentuk emas yang belum terungkap. Saya mencari tahu, apakah ada kaitannya dengan piramid yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip? Nah Sofi, ini yang tadi aku bilang lubang itu. Jadi dulu, menurut cerita warga, ada orang yang datang ke sini, ngambil tanahnya, dia mengira itu ada unsur emasnya gitu. Tapi nggak ada sebenarnya gitu. Itu menurut kamu gimana, Sof? Menurut penglihatan mata batin kamu? Kalau menurut aku sih ini ada hubungannya sama yang Ki Bentur tadi itu. Pintu masuknya juga. Oh, jadi ini merupakan pintu masuk Ki Bentur, iya. salah satunya. Dan di sini juga banyak kayak kekayaan alam lagi yang terpendam gitu. Di dalam gunung ini, kekayaannya berupa apa yang kamu lihat? Kalau aku lihat sih berupa kayak emas, tapi emas itu tuh dibuntelin sama dikelilingin sama ular naga hijau. Ular naga hijau itu berarti dia emang benar-benar menjaga emas itu supaya nggak diambil atau gimana? Supaya nggak diambil juga. Terus selain kamu ngelihat ada pintu masuk di sini, kamu ngeliat apa lagi, Sof? Di sini kayak apa, cahaya gitu. Cahaya? Maksudnya? Cahaya nih di sebelah sini kotak gitu. Di sini tuh kayak cahaya yang bersinar memancar gitu. Ada hubungannya sama mitos-mitos warga atau penglihatan-penglihatan warga kalau setiap malam Selasa sama malam Jumat dia mengeluarkan cahaya? Iya. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Jadi itu tuh kayak suatu benda tapi mengeluarkan cahaya. Bendanya Berupa keris kayak gitu. Oh, keris ya? Iya. Cahaya itu cuma keluar dari keris atau emang banyak kerisnya yang keluaran? Enggak sih, dari benda lain juga, di bulat gitu. Jadi itu cuman pijaran dari keris itu. Iya. Lalu dia Bercakan-bercakannya gitu. iya. Kita ke sana, Sof. Oke, Rin. Keangkeran Gunung Sadahurip ditanggapi berbeda-beda oleh sebagian masyarakat. Dan sebagian warga masyarakat ada yang melihat, ada yang bercahaya atau gimana. Saya kan belum pernah melihat, cuman warga masyarakat pernah melihat ada cahaya yang dari gunung bercahaya, melihat cahaya. Apakah cahaya datangnya dari mana, saya juga kurang tahu. Penelusuran malam saya tak hanya berhenti di situ. Di tempat lokasi Ki Bentar, terdapat wilayah bukit yang konon tidak bisa terbakar, walaupun di musim kemarau atau musim kering. Apakah memang ada kaitannya dengan tempat peristirahatan para wali? Penelusuran malam saya berlanjut. Bentuknya itu dia serigala, dadanya ke depan, badannya kecil, warna hitam, bertaring, matanya merah juga. Tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Gunung Sadahurip yang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis. Layaknya sebuah bukit terjal dengan jalan mendaki untuk mencapai puncaknya. Cerita Gunung Sadahurip dan misteri tempat peristirahatan para wali adalah dua hal yang berbeda. Namun, di lokasi sekitar Gunung Sadahurip, konon terdapat makom gaib yang terkadang timbul dan menghilang. Apakah ada kaitannya makom gaib dengan tempat peristirahatan para wali? Sofi, di sini itu letak Ki Bentar yang tadi aku bilang. Ya.
Posisinya di bawah sini loh. Di sini ya. Yang kamu lihat apaan? Di sini aku ngelihat kayak ada pintu gitu terbuat dari emas tapi dia ngeluarin cahaya. Dan ada hubungannya juga sama lorong yang tadi. Cuman ini pintu utamanya. Berarti cahaya yang dilihat sama warga itu dari emas itu atau? Nggak dari cahaya yang keris yang tadi itu. Nggak yang tadi. Berarti yang masyarakat sini lihat cahaya yang dipancarkan ke atas, terus yang berupa kayak tiang listrik itu berarti itu dari keris ya? Iya, bukan dari emas. pantulannya ya. Oke. Kamu ngelihat ada sosok apa gitu selain dari flashback kamu? Di situ kayak ada batu merah. Bagus sih. Auranya bagus? Iya, auranya bagus. Batu merah Merupakan apa sih? Nggak merupakan apa-apa sih, cuman merupakan batu aja, bentukan batu gitu. dia fungsinya? Fungsinya emang kalau misalkan orang lagi beruntung ya, dia juga bisa ngelihat itu, batu itu. Untuk Fungsi kayak batu itu untuk apaan? untuk macam-macam juga sih, Rin. Oke. Tapi nggak batu merah aja sih, Rin. Ada yang hijau juga. Yang itu Berarti ada beberapa batu di beberapa situ. batu ya. Ada penunggunya nggak? Ada penunggunya. Di situ tuh ada yang batu merah itu penunggunya kera. Kalau yang hijau sama yang hitam itu penunggunya yang tinggi besar. Tinggi besar maksudnya? Kayak berbulu tapi dia mengeluarkan api juga. Sofi tadi kan kamu bilang di sini ada kera penunggu gitu kan? Iya, penunggu batunya. Dan di bawah kita tadi lihat kera juga. Ya, Apa kera yang ada di sini itu dia rajanya? bukan, ini kayak panglimanya lagi gitu. Anak beranaknya lagi ya. Oh berarti yang posisi di bawah itu masih sama? Masih sama. Anak beranaknya gitu. Oh ya, Rin, aku auranya lebih tertarik ke sana deh. Oke, kita ke sana aja yuk. Iya, ayo. Alkisah menceritakan sebelum terbentuknya Gunung Sadawurip, dahulu adalah dataran tanah yang rata dan sebagai tempat peristirahatan para wali untuk bermusyawarah. Ada satu lokasi di balik Gunung Sadawurip yang dinamakan Batu Rahong. Karena kontur Batu Rahong yang menjulur ke dasar permukaan bumi, maka dikaitkanlah Alkisah yang dipercaya bahwa Batu Rahong sebagai bahan bangunan untuk membuat Gunung Sadawurip. Adakah kaitan antara tempat peristirahatan para wali, Batu Rahong, dan makom gaib yang berada di atas Gunung Sadawurip? Tentu tak ada yang bisa menjelaskan Alkisah ini, kecuali hanya menghubung-hubungkan cerita saja. Penelusuran malam saya berlanjut. Oke, Rin, ini yang tadi aku sebutin itu yang menarik ini tuh yang ingin berinteraksi sama aku. Coba kamu interaksi dulu sama dia. Oke, tunggu ya, Rin ya. Oke, udah, Rin. Dia nampaknya marah juga tuh ya. Karena di sini suka ada banyak orang juga yang berdatangan untuk meminta-minta, memusti-musti ke dia gitu. Jadi seenggaknya tuh dia tuh minta kepercayaannya ke dia untuk kekayaan gitu. Berarti dia baik dong. Iya, ada baiknya juga, ada negatifnya juga, tapi dia itu menyesatkan juga. Jadi orang yang datang ke situ tuh bukannya dikasih yang baik, tapi dia menyesatkan untuk hancur dia tuh. Tapi pas orang yang datang ke sini buat meminta kekayaan atau meminta apapun itu, dia mengabulkan dulu atau langsung dia sesatkan? Langsung dia sesatkan. Pertamanya dia ngebohong dulu, iya, tapi dia disesatkan akhirnya. Okay. Dia udah lama nggak sih di sini? Udah lama sih, sekitar 5.000 tahunan adalah. Bentuknya? Bentuknya itu dia serigala, dadanya ke depan, badannya kecil, warna hitam, bertaring, matanya merah juga. Tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Kira-kira sekarang berpengaruh nggak sama kita, Sof? Enggak sih, dia baik sih. Dia cuma mau ngasih tahu aja, dia kesel. Kalau ada orang yang datang ke sini buat meminta kekayaan. Iya. Dan dia juga minta tolong
untuk dibilangin ke masyarakat juga, jangan kayak gitu-gituan. Percaya mas sama yang di atas aja, kepercayaan dia sendiri. Ya. Sofi, Ya. makasih banget. Sekarang aku udah mengumpulkan informasi yang sangat banyak dan kayaknya kita harus turun karena udah malam banget. Ya, Ya, yuk ke bawah. Cerita di balik Gunung Sadahurip yang dianggap angker sangat penuh misteri. Peristiwa hal aneh yang sering terjadi menjadi kisah yang diceritakan warga dalam berbagai versi. Apabila lapisan tanahnya saja sudah umurnya tua dengan 11.000, sementara piramid Mesir itu hanya di sekitar 2.500 sebelum Masehi, sampai berkesimpulanlah bahwa piramid yang ada di Gunung Sadahurip itu paling tua di dunia. Gunung Sadahurip menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Namun, dari hal-hal aneh yang sering terjadi, sebagian menganggap sebagai kearifan budaya lokal. Nah, pada sesungguhnya itu mitos itu diadakan di kita itu untuk melindungi alam dari kepunahan, dari kehancuran. Para wali itu dihadirkan dalam rangka siar Islam ya. Sesungguhnya kita mesti berpikir secara jernih ya bahwa para wali itu muncul di Pulau Jawa ini sekitar tahun 1400-an. Itu masih dekat-dekat ini dalam rangka siar Islam. Nah, jadi dikait-kaitkan lah semacam kebudayaan Jawa itu oleh Sunan Kalijaga, dikait-kaitkan ke wayang, kemana itu untuk menyiarkan kebesaran agama Islam. Nah itu dikaitkan juga dengan pola pikir tradisional, kearifan lokal itu. Berdasarkan data dan informasi yang saya dapat, perbincangan mengenai adanya piramid yang mengandung unsur emas, gunung yang dibuat oleh manusia tidak menemukan fakta. Penampakan cahaya, adanya makhluk astral di Gunung Sadahurip hanya dikaitkan dengan cerita warga dari mulut ke mulut yang tidak tahu asal dimulainya. Kalau menurut saya Sadahurip itu buatan alam, jadi bukan buatan manusia. Alamnya itu berupa alam kegiatan gunung api tua atau gunung api masa lalu. Berdasarkan data arkeologi sebenarnya, budaya piramid itu boleh dikatakan tidak berkembang di Indonesia. Dari hasil survei arkeologi yang saya lakukan di sana, saya tidak menemukan indikasi arkeologi sama sekali di sana yang terkait dengan pembangunan yang terkait dengan sesuatu yang ada di dalam Gunung Sadahurip itu. Apabila lapisan tanahnya saja sudah umurnya tua dengan 11.000, sementara piramid Mesir itu hanya di sekitar 2.500 sebelum Masehi, sampai berkesimpulanlah bahwa piramid yang ada di Gunung Sadahurip itu paling tua di dunia. Dan salah satu data yang menarik juga yang bisa dikaitkan untuk membantah apakah di dalamnya itu ada piramid atau bukan, ada satu bongkahan yang terletak di sebelah depannya Gunung Sadahurip itu yang dikatakan sebagai alasnya piramid. Itu kalau kita lihat piramid Mesir atau definisi piramid secara ilmiah, itu ada perbandingan dasar dan tingginya. Dan kalau kita garis Gunung Sadahurip itu dan kita kaitkan dengan batu yang berada di depan Sadahurip itu sangat tidak masuk akal untuk menyatakan itu sebagai bangunan piramid di dalamnya. Kita tarik dari puncak garis gunung itu sampai ke batu itu, kalau kita tarik garis lurus untuk sebagai sisinya piramid, ada ruang yang kosong, jadi udara sekarang. Nah, kalau itu piramid itu kemana itu dia? Kemudian kalau kita turunkan besaran piramidnya, dimensi besarnya, alas dan tingginya, itu batu yang tadi di depan Sadahurip itu, Gunung Sadahurip itu sangat jauh. Dan kita lihat ada lembah Rahong di situ. Ada yang mengatakan seperti kalau kita bandingkan dengan daerah Bukit Tinggi ada Ngaresiano pada Gunung Merapi. Ada orang yang mengatakan bahwa lembah Rahong itu material yang hilang untuk membangun piramid.
saya sudah survei di dinding-dinding batuan itu yang sangat besar itu, saya tidak menemukan sisa pembuatan. Saya tidak menemukan balok-balok batu di situ yang hasil pengerjaan yang kemudian dibangunkan ke piramid. Dalam kesimpulan saya bahwa piramid dalam Sadahurip itu tidak ada. Penampakan cahaya, adanya piramid di dalam gunung, tempat peristirahatan para wali, hingga lubang goib di puncak Gunung Sadahurip masih jadi cerita misteri yang dipercaya warga sekitar. Begitulah cerita legenda Gunung Sadahurip terus hidup di ingatan warga sekitar Garut, Jawa Barat. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya.